Karina tak bisa menghentikan senyum di wajahnya. Setelah merasakan ketegangan sejak semalam, akhirnya ia bisa merasa lega. 2 bulan lagi, mereka akan melangsungkan pernikahan. Tepatnya sebulan setelah Karina resign, dan tentunya itu adalah permintaan Bara. Gak apa-apa mas secepat ini. Apa nggak terlalu buru-buru? Karina sedang duduk lesehan bersebelahan dengan Bara. Acara utama lamarannya sudah selesai. Saat ini, para tamu undangan sedang menikmati hidangan. Memangnya kenapa? Kamu keberatan? Karina ragu sesaat, namun kemudian ia menggeleng. Ia sih senang-senang saja, tapi ngurusnya itu loh. Tapi aku sempat ngurusinnya. Mas kan sibuk, aku juga masih kerja sebulan lagi. Kalau nyiapinnya cuma dalam waktu sebulan, takutnya kepepet. Bara masih nampak santai. Ia hanya mengamati Karina yang masih nampak sedikit tegang di raut wajahnya. Kamu kasih aja konsep seperti apa yang kamu mau. Nanti biar serahin ke WO-nya. Soal baju juga bisa diatur berapa lama siapnya. Bisa pakai desainer yang berbeda biar cepat. Karina melongo sesaat. The power of money. Ada uang, semua menjadi mudah. Dan Karina bersyukur ia memiliki calon suami yang banyak uangnya seperti Bara. Memangnya gak apa-apa kalau konsepnya semau aku? Ya gak apa-apa, pas mau mewujudkan pernikahan impian kamu. Kemudian tangan Bara terulur dan mengelus kepala Karina penuh sayang. Mereka saling pandang sesaat. Nice, ucap Cecil setelah berhasil mengambil dokumentasi adegan ungu di depannya tadi. Apa? Tanya Cecil begitu Karina memelototinya. Mau gue hapus saja? Yakin gak nyesal? Karina diam saja, sementara Bara hanya tersenyum melihat Karina cemberut. Ini yang habis lamaran, bukannya makan, malah mojok di sini berduaan. Bunda mengantarkan hidangan ke hadapan mereka berdua. Bara memang belum makan apapun sejak tadi. Makasih Bunda. Iya, makan yang banyak. Bunda permisi dulu ya. Bunda tersenyum, kemudian berlalu pergi, sibuk melayani tamu. Rombongan Bara tidaklah banyak, hanya Resya, kedua orang tua, adik dan adik iparnya, serta 7 orang lain yang Karina tak kenal. Katanya sih masih sepupu Resya. Tak lupa Hosea yang sedang berbincang dengan Randy, adik Karina. Mereka nampak akrab. Katanya sih pernah bertemu di seminar saat di Jogja. Dunia ini sempit ya. Bisa-bisanya Hosea kenal sama Randy. Bara mengangguk. Iya, baguslah kalau mereka jadi akrab. Mas langsung pulang habis ini. Memangnya kalau Mas mau nginep boleh? Karina terdiam, mengelum bibir bawahnya. Bukannya ia lebay atau bagaimana, tapi entah kenapa ia masih ingin bersama Bara. Padahal baru sehari tak bertemu, tapi rasanya ia sudah sangat rindu. Boleh nggak nih? Tanya Bara lagi, karena Karina nampak ragu menjawab. Tanya bapak dulu deh. Apanya yang mau tanya bapak? Mereka refleks melihat ke arah suara. Bapak berdiri tak jauh dari mereka, sembari membawa piring kue. Mas boleh nginep di sini nggak Pak? Tanya Karina, walau agak takut-takut. Bapak mendesah pelan. Nikah dulu, baru boleh nginep di sini. Tapi sebelumnya boleh nginep di sini. Kalau sebelumnya kan masih bos kamu. Kalau sekarang calon suami, nggak enak dilihat tetangga. Karina mau protes, tapi gimana? Apa yang bapak katakan itu benar adanya. Apalagi tetangga Karina juridnya minta ampun.
Nanti kalau sudah sah, mau selamanya tinggal di sini juga bapak nggak apa-apa. Ya udah, makan. Kamu juga dari pagi belum makan kan? Bara langsung melihat ke arah Karina. Kamu belum makan? Karina mengangguk ragu. Dahi Bara berkerut tak senang. Kenapa belum makan? Gak selera, soalnya deg-degan. Mendengar jawaban Karina, Bara mengambil hidangan di hadapannya, kemudian mulai menyedap nasi dan lauk pauk yang membuat kening Karina menyerjit sembari menelan ludah yang terasa seret. Makan. Karina melihat ke arah Bara, dan makanan itu bergantian. Buat aku semua. Bara mengangguk, dan Karina malah memasang wajah ngeri. Bukannya apa, porsinya itu loh, sudah seperti porsi kuli yang belum makan berhari-hari. Banyak banget, gimana habisinnya? Masa? Biasanya kamu makan sebakul sendirian bisa. Masa segini aja gak habis? Karina manyun. Ia juga mau jaga image di depan Bara. Percuma, selama ini juga Bara sudah melihat semua kejelekannya. Dan tiba-tiba Karina merasa tak adil. Ia saja tak tahu banyak soal Bara. Selain Bara ini gila kerja, Karina tak tahu lebih banyak. Karina mulai menyesali apa yang ia lakukan dulu. Kenapa ia seceroboh itu? Karina yang misu-misu mengambil piring berisi makanan tersebut dan menyendoknya ke dalam mulut. Mas nggak makan? Tanya Karina begitu melihat Bara yang hanya memperhatikannya mengunyah. Bara membuka mulutnya seolah meminta Karina menyuapinya. Karina yang paham maksud Bara langsung menyuapinya. Karina tersipu. Ia baru saja berbagi sendok yang sama dengan Bara. Mereka makan dalam diam. Karina bergantian menyendok untuk dirinya sendiri dan menyuapi Bara. Romantis banget dah calon manten. Jadi pengen juga. Bara mendengus. Bisa saja rahasia merusak suasana. Makanya kawin lo, biar bisa suap-suapan juga. Celetuk Cecil yang baru saja datang dari dapur. Ya udah, ayo kawin. Jawab Rasya, membuat mata Cecil melotot sangar. Jadi, kalau mau kawin, no sama janda sebelah. Mana jandanya? Biar gue kawinin. Mumpung mak bapak gue di sini. Beginilah, kalau Cecil sudah bertemu Rasya. Ribut tak jelas. Ya udah sana, ngapain masih di sini? Apaan sih lo? Nggak jelas. Cecil makin kesal. Berurusan dengan Rasya selalu saja membuat dirinya merasa emosi berlebihan. Bara dan Karina hanya menggeleng heran melihat kedua orang yang jarang akur ini. Ada saja bahan yang menjadi perdebatan. Sudah, jangan berteman, ucap Karina, dan membuat kedua orang itu menatap Karina bersamaan, dan membuat Bara makin mendengus menahan tawa. Siapa juga yang mau temenan sama nih orang? Ini. Lo pikir gue mau temenan sama cewek kayak lo? Bara menggeleng heran. Entah apa yang membuat dua orang ini sebegitunya saling tak suka. Kalian kalau mau ribut mending jauh-jauh deh. Ganggu. Ganggu loh. Lah, gue yang duluan kesini. Cecil masih bodoh dan langsung mendekat ke Karina. Ini grup hebohnya minta ampun. Dari tadi gue diteror. Ada minta foto lo. Gimana nih? Kasih nggak? Karina menoleh ke arah Bara yang nampak acuh. Sejak awal Bara memang tak pernah mempermasalahkan misal hubungan mereka diketahui publik. Tapi masalahnya, Karina tak siap dengan segala gosip dan obrolan miring tentang dirinya. Bukannya apa, yang terlihat jelek pastilah dirinya.
Ia akan dituduh sengaja menggoda Bara, dan Karina tak suka dengan gagasan ini, yang mengajaknya menikahkan Bara. Dia pun tak pernah sengaja menggoda Bara, yang ada mengutuki pria itu sepanjang hari. Foto gue kan? Kirim aja foto muka gue. Udah, tapi mereka mau lihat calon suami lo. Noh, Cecil menyodorkan handphonenya. Panitia kawinan. Kening Karina menyerjit. Sudah berubah lagi nama grupnya secepat itu. Tommy. Mana nih foto calon suaminya Kareena Kapoor? Tommy. Spill foto calon suaminya dong, @Karina. Tommy. Cantik, @Karina. Review calon suaminya dong. Tommy. Foto, foto, foto. Karina mengerutkan gigi. Ingatkan ia untuk mencetak kepala Tommy saat mereka bertemu nanti. Belum lagi yang lain. Kepo dengan siapa yang menjadi calon suami Karina. Farhan. Oi, Kareena Kapoor. Lo nikah sama si Hanif. Hanif itu ya? Oji. Hanif Safose. Marta. Teman mbaknya Karina. Santi. Oh, yang katanya kemarin jalan, terus ketemu bos itu ya? Serius? Mantap, langsung jadi. Farhan. Kepo gue gimana mukanya? Marta. Gantengan mana sama Pak Bos? Oi, Cecil. Masih hidup nggak lo? Seketika ada perasaan tak enak di dalam hati Karina. Ia bukannya tak mau jujur, tapi ia belum siap dengan segala resikonya. Kalau ya, secepat atau lambat, semuanya akan terbongkar juga. Kirim aja fotonya, tapi muka ini orang di blur. Saran rahasia. Karina berpikir sesaat, namun kemudian ia mengangguk setuju. Kalian kenapa nggak go publik aja sih? Udah lamaran juga. Gue belum siap. Tapi kawinnya siap kan? Rahasia menaik turunkan alisnya. Sedikitnya Karina paham kenapa Cecil sering merasa dongkol dengan orang ini. Karina menoleh ke arah suara. Ia baru saja keluar dari toilet. Mang Rustam, kakak almarhum ibunya memanggil. Iya, kenapa Mang? Kamu beneran mau resign dari tempat kerja kamu ya? Karina mulai merasakan hal tak enak, namun ia mengangguk. Iya Mang. Oh, kalau kamu resign, bisa nggak masukkan Luna sebagai pengganti kamu? Karina menahan nafas sesaat. Sepertinya Karina paham kenapa banyak sanak saudara yang datang ke acara lamaran Karina, yang padahal sangat sederhana ini. Dulu saja, saat Susan menikah saja, tak banyak yang datang. Mungkin karena dulu mereka masih orang susah. Udah ada gantinya, Mang. Ya, bisalah kamu bantu. Perusahaan tempat kamu kerja kan katanya perusahaan besar. Masa nggak ada lowongan? Karina tersenyum canggung. Memang mereka pikir itu perusahaan miliknya, sampai bisa memasukkan orang bekerja seenaknya. Kalau memang mau, masukin aja lamarannya. Mang Rustam mengangguk dan nampak senang. Pasti keterima kan nanti? Biar Luna langsung melamar nanti. Sementara kan bisa tinggal di tempat kamu. Karina mengeratkan gigi, mencoba menahan diri. Ia sendiri merasa heran, kenapa ia bisa dikelilingi oleh orang-orang seperti ini? Kenapa bisa kakek neneknya yang sebaik itu punya anak modelan orang di depannya ini? Kalau masalah diterima atau enggak, itu di luar kewenangan Karina, Mang. Mang Rustam berdecak. Ya dibantu. Apalah guna kamu kerja di situ?
setiap bertemu, ada saja sanak saudara yang minta dicarikan pekerjaan. Apalagi saat mereka tahu nominal gaji Karina, yang sekali gajian bisa membeli motor. Karina menarik napas dan menghembuskannya kasar. Lamar kami dalam hati agar emosinya tidak meledak. Udahlah bah, mana mau dia bantu. Bi Isa, istri Mang Rustam, berjalan ke arah mereka. Mentang-mentang sekarang punya kerja bagus, punya calon suami yang katanya kaya, sekarang sok-sokan, sombong. Dulu aja waktu susah ngemis-ngemis minta tolong. Karina rasanya sudah tak sanggup menahan emosinya. Ia yang tadi merasa sangat bahagia, sekarang begitu cepatnya. Hanya karena bertemu dua orang ini, dia malah merasa sangat emosi dan dongkol. Ngomong kayak dulu pernah nolongin aja. Susan datang, kembali menggendong Adin. Kalau mau ditolongin tuh harus nolong orang juga. Pas kami susah ngatain, sekarang gak diundang aja datang. Mang Rustam dan Bi Isa nampak tak senang dengan ucapan Susan, yang memang tak pernah takut berhadapan dengan orang-orang modelan begini. Mereka hendak menjawab, tapi Susan sudah lebih dulu bicara. Jalan kamu udah mau pulang itu, diantar. Susan menenggang pergi diikuti Karina yang mencoba menata emosinya. Dek, lain kali jangan diladenin. Mbak masih nggak bisa lupain semua yang mereka lakukan dulu. Kalau ingat itu, rasanya pengen putus hubungan aja. Kalau Susan, iya sih, kebanyakan keluarga Karina dulu, saat mereka susah, hanya beberapa yang mau membantu. Sedangkan yang lainnya malah menghina dan malah berkata, kalau keluarga mereka kena karma, makanya jatuh miskin. Kamu kenapa? Tanya Bara, begitu melihat raut wajah Karina. Karina menggeleng. Gak apa-apa, mas hati-hati di jalan. Kalau sudah sampai kabarin. Yang lain sudah berkumpul di depan, berpamitan pulang, dan Karina malah merasa tak rela berpisah dengan calon suaminya itu. Bersambung.